Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Seperti biasa, pada video pagi ini saya akan menganalisa lagi tambahan untuk saham-saham yang bisa diperhatikan pada hari Rabu ini yang di-request oleh teman-teman di channel YouTube. Yang pertama ada IMAS, yang kedua ada Medco, ketiga Akra, keempat Adro, kelima PTBA, dan keenam Indi. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada IMAS yang pada hari kemarin ditutup naik auto reject atas atau ARA di level harga 705. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, ARA mampu breakout 3 resistennya. Yang pertama ditarik garis di 600, di 600, yang kedua di 650 EMA 20-nya, dan ketiga di 680 EMA 150-nya. Potensi kemana untuk IMAS? Potensi mengarah ke atas, minimal harus menguji dynamic resisten EMA 200 di 805, harusnya ke arah situ. Nah, seperti Bapak Ibu lihat analisa saya sebelumnya waktu di tanggal berapa ini ya, mungkin di bulan Juli bulan lalu, spekulasi buy di IMAS di area support di 600, di 605 sampai 610, dan cut loss-nya di 550, dan sampai hari ini IMAS belum pernah menyentuh 550 ya. Lower terendahnya di 560. Kalau Bapak Ibu tahan ini selama hampir 1 bulan, nggak sampai 1 bulan ya, Bapak Ibu sudah profit lumayan kan, 24%. Kemana arah ISAT? Ya seperti saya bilang tadi, arahnya menguji resisten di 805. Ada EMA 200 situ, asalkan dia tidak proses breakout. Kalau besok dia malah koreksi, ya arahnya menguji support lagi di 600. Support yang terbentuk dari bulan Juni yang masih dipertahankan, sempat breakdown langsung kemudian naik lagi hari ini. Dan Bapak Ibu bisa lihat indikator MACD juga bercat di bawah 0, mengecil, dan arah indikator garis biru mengarah ke atas. Belum terjadi perpotongan atau belum terjadi golden cross. Kalau besok, harusnya besok IMAS minimal ke 740 sampai 750. Harusnya besok IMAS gap up ya, gap up, karena hari ini ARA ya, besok otomatis gap up. Dan Bapak Ibu bisa lihat volumenya naik signifikan, jauh dari rata-rata volume hariannya ya, termasuk saham gorengan juga IMAS nih. Kita lihat besok mana arahnya. Kalau mampu ke 800 cukup menarik untuk ISAT, karena sudah satu kali menguji 800 tapi kemudian turun, dan semoga ini menjadi momentum IMAS untuk breakout dari 800 menuju resistennya di 1000. Saya sudah pasang target juga di 1000 untuk IMAS. Apakah bisa spekulasi buy di daerah sini? Kita cek dulu apakah sangat dalam. Kalau turun ya sudah dalam banget ya, 20% lebih kan, arahnya aja 24%. Jadi belum, mending nunggu ISAT ini, nunggu di atas saja nih di 800. Kalau ISAT confirm breakout dari 800 di resistennya di 800, ya arahnya ke 1000, bahkan bisa ke 1300 untuk ISAT, dan akan terkonfirmasi bullish reversal kalau mampu breakout dari dynamic resisten EMA 200 untuk ISAT. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Medco. Medco pada hari kemarin ditutup naik di level harga 565, naik 14,84%. Dan langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, di hari kemarin saya sudah memposting di grup Borneo Trader bahwa potensi ISAT minggu ini menguji 500, dan hari ini terjadi, malahan diberi lebih, bahkan dia menguji resistennya di 530, dan bahkan resisten dynamic EMA 150 di 550, dan tutup di 565. Kemana arah Medco untuk hari ini? Medco masih berpeluang menguji resistennya EMA 200 di 600. Kalau mampu di breakout ya terkonfirmasi era akan kembali uptrend setelah sideway selama 4 bulan lebih. Dari bulan April Medco tidak mampu breakout dari 530, resisten yang bisa dikatakan resisten kuat setelah menyentuh bottom di bulan Maret.
kemudian dia rebound, tertahan di 530, kemudian dia turun lagi ke 400 dan menguji lagi, dan kemudian turun, dan akhirnya momentumnya di bulan Agustus dia mampu breakout. Ya, arah terdekat menguji resisten EMA 200 di 600. Bapak Ibu bisa lihat juga indikator MACD sangat mengarah ke atas, peluang sangat bagus. Semoga tidak partial breakout. Harusnya tidak partial breakout nih untuk Medco. Kalaupun dia koreksi 2 atau 3 candle, saya rasa masih aman, masih di atas 530. Bapak Ibu bisa spekulasi buy di 530 atau 540. Bisa spekulasi buy di daerah sini. Kalau di atas ini sudah kita cek dulu apakah bisa. Kalau cut loss-nya dia di bawah ini, ya masih bisa masuk. Bapak Ibu cut loss-nya di 515 atau 510 dengan potensi kerugian 7% sampai 8%. Bagaimana potensi profitnya, keuntungan? Kalau menguji resisten EMA 200-nya ya sama aja di 6% Bapak Ibu. Tapi kalau mampu breakout, seperti saya bilang, Medco ada gap di 650. Harusnya ke situ Medco mampu. Jangka menengah ya. Bisa aja seminggu, 2 minggu, bahkan bisa sebulan atau 2 bulan. Ya, Bapak Ibu kalau sudah beli di harga penutupan kemarin dapat harga situ, kalau dia mampu breakout 600 ini, Bapak Ibu sudah pasang aja trailing stop. Jadi kalau dia turun dari 600, Bapak Ibu set trigger aja langsung take profit gitu. Kan lumayan 5% lebih keuntungan. Jadi seperti itu untuk Medco, potensi masih ke atas. Minimal harus menutup gap lah untuk Medco ya. Tapi nggak ujuk-ujuk dalam 1-2 hari dia menutup gap ya, bisa saja. Cuman ya yang penting kita siapkan dengan trading plan. Kita siap cut loss di harga berapa, take profit di harga berapa. Selama berada di area trading plan ya Bapak Ibu dan teman-teman bisa hold aja ini sahamnya. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada Akra yang pada hari kemarin juga naik cukup tinggi 3,24% ke level harga 2.870. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, Akra hari kemarin menguji resistennya EMA 200, sempat breakout tapi kemudian dibawa turun lagi ya, dan tutup di bawah EMA 200-nya. Potensi kemana Isat dengan kondisi seperti ini, dengan volume yang cukup signifikan naiknya di atas rata-rata volume hariannya, ya arah Akra tetap akan menguji 2.900, bahkan bisa menguji juga resisten di 3.000 untuk Akra. Jadi apakah ini bisa spekulasi buy? Kita cek dulu. Buy di harga open, harga penutupan, cut loss di bawah EMA 60 sekitar 13%. Tapi kalau Bapak Ibu nggak mau ya bisa aja cut loss di 2.650 di 7% di bawah EMA 20-nya. Harusnya sih Akra nggak lebih turun dari 2.650 ya, kalau memang arah Akra ke atas harusnya. Jadi seperti itu untuk Akra. Cukup menarik juga Akra. Kalau mampu, ini kita hapus, kalau mampu tutup di atas 3.000 ini ya, kita pasang target Akra bukannya ke 3.200 saja, Akra ke 3.500 ya. Ada sekitar 15% Bapak Ibu kalau beli Akra mampu breakout dari 3.000. Bisa spekulasi buy. Kalau Bapak Ibu takut di area sini, Bapak Ibu bisa spekulasi buy di area 3.000 aja, nunggu dia breakout. Cut loss-nya ya di bawah EMA 200-nya. Jadi kalau beli di 3020, cut loss-nya di sini sekitar 5% di 2.870. Di 2.870. Ya, seperti itu aja untuk Akra. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada Adro yang pada hari kemarin naik tipis 0,8% ke level harga 1.150. Langsung saja kita ke teknikal. Secara teknikal cukup menarik untuk Adro karena hari kemarin Adro mampu melanjutkan kenaikan setelah Adro hari Senin breakout dari dynamic resistance EMA 150 di 1125 dan hari kemarin naik lagi di level harga 1150. Potensi kemana untuk Adro menguji resistance EMA 200 di 1180, bahkan bisa ke resisten setway yang terbentuk dari bulan Maret di 1300 di 1235 ya, arahnya ke situ untuk Adro. Apakah ini bisa spekulasi buy? Menurut saya ini Adro cukup menarik ya. Bisa spekulasi buy di harga penutupan kemarin. Cut loss-nya di bawah EMA 60 di 1060 atau di 1050 dengan potensi profit. Harusnya Akra ini bisa naik lebih kencang ya. Kalau mampu breakout dari 1235 ini
saya pasang target di 1400 bahkan di 1465 ya, sekitar 26%, tapi jangka menengah. Dan kalaupun ke arah 1455 itu butuh waktu, nggak tiap hari dia naik, kadang ada koreksi, tapi selama koreksinya tidak lebih dari 1235 ya arah adro tetap akan mengarah ke 1456. Jadi kalau mau spekulasi buy di harga penutupan kemarin, bisa saja Bapak Ibu pasang spekulasi buy di situ atau naik 1 tick atau 2 tick ya, dengan target ke nggak usah jauh-jauh, resisten terdekatnya aja nih di 8% di 1246. Kalau itu mampu di breakout ya Bapak Ibu bisa pasang trailing stop karena arahnya ke 1465 dengan potensi kerugian di 7% di level harga 1050 sampai 1060 harga cut lossnya untuk adro. Kita langsung saja ke saham kelima, ada PTBA yang pada hari kemarin ditutup koreksi 0,94% ke level harga 2100. Langsung saja kita ke teknikal. Secara teknikal PTBA masih memberi kesempatan. Kalau saya lihat ini PTBA masih memberi kesempatan Bapak Ibu dan teman-teman yang belum masuk saham PTBA bisa masuk untuk spekulasi buy, karena kemarin PTBA breakdown lagi dynamic support EMA 60, sempat breakdown menuju EMA 20 nya tapi mantul. Potensi kemana untuk PTBA? Walaupun kita lihat candle seperti ini ya tetap arahnya selama bertahan di atas 2080, selama bertahan di atas 2080 PTBA harusnya mengarah ke resisten kuatnya di 2200. Saya bilang 2200 itu adalah resisten kuat yang mungkin gak tertembus dalam tahun ini, karena menjaga gap-gap saat PTBA memberi dividen yang sangat besar kemarin, kalau nggak salah 10% apa ya, 10 apa 13%. Jadi seperti itu. Ini resisten kuat ya, 2200 akan tetap dijaga. Dan Bapak Ibu bisa lihat sudah terbentuk golden cross dan bar chart di atas 0 juga naik cukup tinggi ya, arahnya ke atas. Bagaimana potensinya untuk kalau buy di harga penutupan di 2100? Cut lossnya agak dalam aja kalau mau Bapak Ibu lebih aman. Cut loss di 1960 sampai 1970 dengan potensi profit kemana. Kalau beli di sini ya sudah dekat ya. Kalau breakout ya maksimal dia ke 2250 lah EMA 200 nya nih ya, sekitar 6% lebih ya, 1:1. Bisa saja Bapak Ibu buat swing trade ya. Bapak Ibu bisa lihat range sideways PTBA ini ada di 2000 sampai 2200. Seperti analisa saya sebelumnya saat dia gap down, analisa saya harusnya PTBA ini sampai ke 1800 ya, ternyata di 2000 dia dipertahankan dan range sideways-nya di 2000 sampai 2200. Jadi seperti itu aja untuk PTBA. Kita langsung saja ya, kita lanjut ke saham BC. BC pada hari kemarin ditutup naik tipis 0,55% ke level harga 910. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal BC bisa dikatakan sudah konfirmasi ya, konfirmasi breakout dari dynamic resistance EMA 150 di 880. Potensi terdekat BC menguji dynamic resistance EMA 200 dan resisten yang ditarik garis, dan juga resisten sideways-nya yang sudah 2 kali diuji namun gagal naik atau gagal breakout ya ke arah situ, ke 947 sampai 950. Jadi BC ke arah situ terdekatnya. Tapi Bapak Ibu bisa lihat saat sideways volume BC mulai kelihatannya nggak kelihatan lagi ya, tidak ada volume, berarti kemungkinan besar juga belum banyak peminatnya. Apakah bisa spekulasi buy di harga ini, di harga 950? Bapak Ibu lihat dulu. Ini saya buka di aplikasi HOTS. BC ini asing belum ada masuk, dan juga sudah dari awal bulan asing terus jual, sempat masuk di 190 di tanggal 6 tapi kemudian jual lagi. Dan Bapak Ibu dan teman-teman bisa lihat
volume bit over BC sangat kecil dan bisa dikatakan ini kurang liquid ya, jadi hati-hati, ini gampang sekali untuk dibawa turun ataupun dinaikkan oleh bandar karena volumenya sedikit aja ya. Nih cuman ada di 900, 2000 lot, di 910, di 1000 lot, dijaga, kayaknya lagi menjaga nih, seperti itu. Kita langsung saja ke teknikalnya. Apakah bisa spekulasi buy? Bapak Ibu bisa saja kalau Bapak Ibu mau. Nah ini Bapak Ibu kalau buy di harga penutupan di 910, cut lossnya di 835 dengan potensi profit karena Bapak Ibu sudah beli di harga tinggi di 910. Kalau mampu breakout ya sekitar 6%. Tapi kalau Bapak Ibu lihat bisa memantau market, kalau mampu bisa breakout dari 950 ya Bapak Ibu bisa langsung pasang trailing stop aja. Jadi kalau ternyata bisa pulse breakout ya Bapak Ibu langsung bisa jual di 955 dengan potensi profit ya di 4%. Tapi kalau mampu breakout 950 arahnya ke 15% di 1050. Jadi seperti itu untuk BC, masih berpotensi ke atas selama bertahan di atas 900 untuk BC. Selama bertahan di 900 arahnya ke 950 bahkan bisa ke 1000 dan ke 1050 ya, seperti itu. Ke saham terakhir ada Indi yang pada hari kemarin ditutup turun 2,25% ke level harga 1085. Langsung saja kita ke teknikalnya. Chart teknikal Indi koreksi, kita hapus dulu. Walaupun koreksi, Indi sudah terkonfirmasi uptrend karena sudah 5 candle dari breakout dynamic resistance MA200. Kemana arahnya? Untuk hari ini Indi tetap akan ada potensi menguji supportnya di 1030 ya. Tapi kalaupun dia besok rebound ya arah selanjutnya ke 1200. Bapak Ibu dan teman-teman bisa lihat trend sideway Indi ini harusnya di 1030 sampai 1205. Bagaimana potensi trading plan-nya? Agak dalam ya. Belum bisa spekulasi buy kalau saya karena masih belum masuk sistem trading yang saya biasa pakai. Jadi Indi perlu masih diperhatikan. Kalau dia udah turun di 1020 atau 1010 bisa spekulasi buy dengan cut loss di 900. Tapi kalau di sini sudah lumayan tinggi ya, kecuali Indi mampu breakout dari 1200 ini bisa spekulasi buy dan cut lossnya di 1150 dengan potensi kalau Indi mampu breakout dari 1200 potensi ke 1600 ya, terdekatnya di sini aja dulu di 1560. Nah Bapak Ibu bisa lihat trend sideway-nya yang terbentuk dari 1 tahun yang lalu di bulan Mei 2019. Resisten 1560 ini dipertahankan ya, sudah berapa kali diuji, sempat naik tapi kemudian tertahan di EMA 150 dan kemudian breakdown lagi, dan sempat menguji lagi tapi kemudian breakdown lagi ya, seperti itu. Untuk Indi arahnya masih akan menguji, kalaupun besok menguji ya menguji 1030 dulu terus supportnya. Kalaupun besok rebound ya arahnya ke 1200 ya. Seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila video ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi, pilih yang personal. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.